Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Widias ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas apa? Tentu kalian udah baca deskripsi judul, penasaran seperti apa? Jangan di-skip ya, penting sekali apalagi buat kalian para orang tua ya, wali murid yang akan memasukkan anaknya ke jenjang PAUD. Stay tune terus, jangan lupa untuk like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe. Jadi teman-teman, di pembahasan kali ini sangat menarik sekali ya, terutama kalian nih orang tua murid yang bakal jadi calon wali murid. Sangat penting sekali untuk nonton video ini, jangan di skip. Nah, sebelum ke pembahasan, aku mau tanya dulu bagaimana kabar kalian semuanya di rumah. Semoga selalu sehat, dijaga anak dan keluarganya. Nah, adapun pembahasan kita pada segmen kali ini, pada video kali ini ya, cara ampuh memilih PAUD yang tepat untuk anak Anda. Nah, ada caranya ya, jangan asal masukin anaknya aja ke sekolah gitu. Ada sekolah deket rumah langsung dimasukin atau apa. Jadilah orang tua yang cerdas demi pertumbuhan dan perkembangan anak Anda. Karena jenjang PAUD itu sangat-sangat penting sekali. Karena mengingat zaman sekarang ya, SD itu udah yang standarnya udah nggak kayak dulu lagi. Jadi emang benar-benar harus ekstra orang tua untuk mendidik dan mengajarkan anaknya dari sejak dini, terutama pada jenjang PAUD. Nah, bunda-bunda semuanya ya, mama, momi, ibu semuanya yang ada di rumah, adapun 4 cara ampuh untuk kita bisa memilih PAUD yang tepat untuk anak Anda. Yang pertama adalah lihatlah output, kemudian eksistensi dan lisensi, kemudian reputasi dari sekolah tersebut. Keempat hal ini kalian harus perhatikan. Adapun output dari sekolah tersebut, kalian ya sebagai wali murid gitu ataupun nanti akan memasukkan anaknya ke sekolah PAUD, dicari tahu dulu. Kira-kira nih yang udah keluar dari sekolah tersebut bagaimana progresnya, bagaimana perkembangannya, baik atau buruk, dicari tahu nih. Misalkan tetangga nih anaknya sekolah di sana, ditanya bagaimana perkembangan anaknya masuk di sekolah sana, udah bisa apa gitu. Kemudian eksistensi, biasanya eksistensi ini adalah sekolah-sekolah yang sudah terkenal dengan reputasinya yang baik. Kira-kira bertahan nggak dengan eksistensi yang mereka punya gitu. Kemudian lisensi, udah ada izin belum sekolahnya, jangan asal masuk-masuk aja, nanti takutnya anaknya tidak terdata pada sekolah tersebut ya. Kemudian yang kedua ini juga sangat-sangat penting sekali. Terlepas dari yang pertama tadi saya sebutkan, maka yang kedua ini sangat penting sekali ya, yaitu adalah kualitas tenaga pendidik. Nah, jadi teman-teman semuanya, zaman sekarang jangan asal ya, kita harus memperhatikan itu secara detail. Bagaimana sih gurunya gitu, bisa dicari tahu oleh anak yang udah pernah sekolah di sana. Dicari-cari infonya, jangan males. Jadi orang tua jangan males untuk mencari tahu kebaikan untuk anak Anda, sehingga nanti tidak salah pilih sekolah. Jadi nanti tidak ada lagi protes ya, anak saya ini masuk sekolah sana, gurunya mah ini, takutnya anaknya nggak diurus, anaknya nggak diajarin. Jangan sampai hal ini terjadi. Nah, untuk menghindari hal ini terjadi, maka kalianlah sebagai orang tua yang mencari tahu bagaimana sih kualitas tenaga pendidiknya, kemudian sesuai nggak dengan kegiatan belajar mengajarnya. Dari kualitas tenaga pendidik kalian akan tahu nanti, nanti misalkan kalian nanya nih sama tetangga nih ya, ataupun yang udah pernah sekolah di sana sama wali muridnya nih. Biasanya yang paling akurat itu kita nanyakan sama wali murid ya, itu seperti apa gitu. Karena kalau kita nanya ke gurunya ya 50-50 lah, 50-50 gitu. Kalau kita untuk perbandingkan untuk menanyakan hal ini, sesuai nggak sih siswa yang diajarkan dengan tenaga pendidik yang dikerahkan oleh sekolah. Misalkan muridnya di kelas ada 20, kemudian gurunya hanya 1, itu kan nggak sinkron ya. Misalkan atau gurunya di dalam kelas siswanya ada 30, gurunya hanya 2, itu kan nggak balance, nggak seimbang sama jumlah anak dengan tenaga gurunya. Otomatis kalian harus cari tahu dulu nih kesesuaian tenaga pendidik dengan kualitas tenaga pendidiknya ya. Nah, ini juga tak kalah penting, perhatikan fasilitas belajar bermain anak ya bunda. Sarana prasarana di sekolah itu dilihat cocok nggak, tepat nggak, bagaimana lingkungan anak bermain, aman nggak kira-kira gitu. Sekolahnya misalkan tempat bermainnya itu
masih layak atau enggak. Kan udah banyak yang enggak diperhatiin gitu ya, bagaimana apa sih bahaya atau enggaknya anak bermain itu gitu, tempatnya ataupun pagar sekolahnya dipagar atau enggak, aman atau enggak. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian metode pembelajaran anak biasanya masuk nih di fasilitas belajar anak gitu, bagaimana, seperti apa, gurunya menggunakan metode atau enggak, tuh kan balik lagi pada kualitas tenaga pendidiknya. Dan yang keempat adalah lokasi sekolah, teman-teman. Nah, kenapa lokasi sekolah itu masuk dalam pilihan? Iya, benar sekali. Karena pengalaman saya ya teman-teman semuanya, ketika mengajar ya, serumah anak dengan sekolah itu jauh ya, sekolahnya bagus cuman jauh dari sekolah, tapi orang tua ini tidak bisa konsisten dengan anak yang akan disekolahkan di sekolah tersebut. Jadi sering kali terjadi keterlambatan penjemputan yang akhirnya gurunya pulangnya lambat karena anak yang lama dijemput sama orang tua. Jangan sampai ini terjadi ya teman-teman, karena menghindari ketidakenakan antara guru dan wali murid ya. Bagaimana rasanya gitu kalau 1 kali 2 kali telat nggak apa-apa, tapi kalau keseringan kasihan gurunya ya. Jadi kita tuh kalau bisa sama-sama enak. Jadi itulah yang bisa didefinisikan dengan memilih sekolah PAUD yang tepat untuk anak Anda gitu. Misalkan sekolah di daerahnya ada 2 nih, nah dicari tahu dulu, walaupun yang misalkan kalau orang tuanya sanggup jauh, sekolahnya bagus, bisa konsisten untuk menjemput anaknya gitu ya, jam berapa pulang jam berapa, itu baik sekali. Bisa jadi kalau misalnya nggak bisa nih, ya udah cari yang deket karena orang tua tadi tidak bisa. Terlepas dari keempat hal yang sudah saya sebutkan, yang pertama tadi melihat output, eksistensi, kemudian lisensi, kemudian reputasi, kemudian kualitas tenaga pendidik, kemudian kesesuaian belajar jumlah siswanya yang ada di dalam kelas, kemudian fasilitas belajar, sarana prasarana, kemudian lokasi sekolah. Yang paling penting sekali adalah peran orang tua. Ya, ini balik lagi saya pesanin bahwa peran orang tua adalah yang paling sangat penting. Terlepas sekolahnya mau sebagus apa, kalau orang tuanya tidak terlibat, maka hasilnya nihil ya teman-teman. Jadi apapun sekolahnya, yang paling penting terlibat adalah orang tuanya. Saya selalu menekankan bahwa peran orang tua itu sangat penting untuk anak. Titik mutlak, tidak bisa diganggu gugat ya. Jadi semoga ya orang tua bisa menimbang hal ini ya untuk memilih PAUD yang tepat untuk anaknya. Cara-caranya udah saya sebutin, jangan males, ingat jadilah orang tua yang cerdas. Sekian dulu di video kali ini, lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Sampai jumpa.